Ini yang pertama, ini agak sedikit pelik, tapi saya pikir sebagai seorang pendidik, ibu-ibu kan semuanya seorang pendidik ya, ini perlu memahami. Jadi gini, kita itu kalau ngomong sama orang, kita harus tahu bahwasanya omongan kita tuh bisa berpengaruh sama mereka. Tapi kalau kita ngomong sama seseorang yang dia merasa nggak berpengaruh dengan omongan kita, maka omongan kita jadi sia-sia. Contoh, ada seorang anak berkata begini, saya nggak pernah meminta dilahirkan. Kenapa saya harus dilahirkan? Saya nggak minta dilahirkan kok. Kalau ada orang ngomong segini, berarti dia sudah tidak mengimani tentang Al-Quran, dia nggak mengimani tentang hadis dan seterusnya. Maka kalau orang kayak gini disampaikan dalil, percuma. Paham ya? Kayak tadi saya bilang, ngomong sama orang yang mencintai kita, dengan ngomong dengan orang yang tidak mencintai kita itu berbeda. Maka kalau ada seseorang yang sudah sampai titik ini, aku nggak minta dilahirkan kok, maka percuma ngomong tentang dalil. Sama seorang anak yang nggak mencintai Anda, jangan pernah ngomong misalnya, kamu nggak tahu ya, aku ngelahirin kamu tuh kayak apa. Padahal dia dia belum punya koneksi rasa cinta. Balasannya apa? Aku nggak minta dilahirkan sama ibu. Paham sampai di sini? Ini kasusnya banyak soalnya saya lihat. Ada orang tua yang dia ngepost sesuatu yang anak itu belum sampai di titik itu. Makanya kalau misalnya kita lagi nasihatin anak-anak yang dia bandel, jangan pakai dalil-dalil yang kayak tadi. Karena itu harusnya dia mikirin, bukan kita yang mikirin. Jadi jangan sampai kita bilang, kamu tahu nggak sih seberapa sakit saya melahirin kamu? Itu bukan kita yang ngomong harusnya. Harusnya dia yang ngomong begitu. Bisa difahami ya? Itu dalil buat dia, bukan dalil buat kita. Karena kalau kita ngomong gitu sama orang yang lagi kita marahan, sama anak yang lagi nggak menghargai kita, nanti akan keluar kata-kata yang lebih menyakitkan. Aku nggak minta dilahirin. Gitu ya, paham ya? Jadi jangan nge-push di situ. Nanti jawabannya nanti akan salah. Jadi kita harus cari tahu dia mikirnya apa dan kita masuknya seperti apa. Kalau ada orang berpikir bahwasanya kenapa saya harus dilahirkan, maka kita nggak usah ngomong dalil. Kalau ada orang ngomong gitu, Ustadz, saya nggak pernah minta dilahirin di dunia. Lalu kemudian saya bilang, ya terus mau gimana lagi? Faktanya kamu ada di dunia. Faktanya kamu sekarang lahir di dunia, itu faktanya. Kita nggak mikir tentang saya nggak minta dilahirin atau apa. Faktanya kamu di dunia. Kan itu sebenarnya. Jadi artinya saya akan coba ngajak dia untuk mikir gini. Bahwasanya kamu ngomong begitu itu tidak mengubah kenyataan kamu tuh hidup. Paham gak sih maksudnya? Maka fokus kita bukan pertanyaan yang tidak akan mengubah kenyataan. Fokus kita harusnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengubah keadaan. Contoh, kita kehilangan bapak ibu kita. Faktanya bapak ibu kita sudah meninggal atau belum? Sudah. Selesai? Selesai. Pertanyaan yang tidak produktif adalah ngomong kayak begini. Andai saya datang lebih cepat, saya pasti, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Andai 10 tahun yang lalu dia nggak naik motor, mungkin nggak kecelakaan sehingga dia nggak bisa sehingga dia harus tetap diranjang. Andai 15 tahun yang lalu dia makannya makan sehat, mungkin nggak kena jantung. Itu stres itu mikirnya itu. Nah, pertanyaan tadi sama. Sama, kenapa saya harus lahir di dunia? Loh, itu bukan pertanyaan yang benar. Kenapa? Karena tidak mengubah kenyataan. Pertanyaan yang benar kalau dia mau nanya adalah apa? Kenapa atas tujuan apa saya lahir di dunia? Mesti ada sebabnya. Saya pasti ada di dunia ini untuk satu sebab. Kan gitu. Tahu lalat, tahu nyamuk, tahu kecoa yang terbang, itu menjijikkan atau tidak? Pernah nggak ibu berpikir, kenapa sih kecoa harus diciptakan? Emang kerjanya tuh apa sih? Kan cuma nakut-nakutin kita doang. Paham nggak sih maksudnya? Tapi bapak ibu kan nggak ngerti. Harusnya pertanyaannya, ya kenyataannya kecoanya sudah ada. Nggak berubah. Pikirannya harusnya, dia pasti ada untuk satu tujuan yang khusus. Lah kalau kecoa aja untuk tujuan khusus ada, masa sih kita diciptakan cuma sia-sia? Nah pertanyaannya gitu. Nah setelah dia mau tahu, oke, kalau gitu Ustadz, untuk apa saya diciptakan? Oke, kita sekarang bahas. Kamu percaya Tuhan atau enggak? Nah kalau dia udah diajak ngobrol, udah percaya Tuhan. Kalau sudah percaya Tuhan, baru masuk ke dalil yang tadi. Sebelum kita dilahirkan di dunia,
Allah berkata pada kita, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Maka kemudian manusia menjawab, bala syahidna. Ya Allah, kami mengakui Tuhan kami adalah Engkau, Engkau adalah Allah Tuhan kami. Ya sudah, sekarang silakan ke dunia. Karena manusia yang minta ke dunia. Jadi di dalam Al-Quran, manusia yang minta sendiri ke dunia. Tapi kita nggak bisa pakai dalil ini pada orang yang nggak percaya. Pada orang yang percaya, dia nggak tahu, dia udah lupa kejadian di zaman lalu ketika dia disuruh bersyahadat di depan Allah. Dia udah lupa, saya juga udah lupa, ibu-ibu juga sudah lupa. Kalau ada yang masih ingat, khawatir saya, jangan-jangan malaikat Anda gitu kan ya. Tapi semuanya pasti lupa. Nah, tapi kita diingatkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran pasti benar. Karena Al-Quran dari Allah. Allah nyeritain dulu kalian yang minta. Ketika Allah bilang, ini loh ada dunia yang sanggup mengerjakan tugas di sini, nanti balasannya akan lebih bagus di akhirat. Langsung manusia bilang, kami mau. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, manusia itu ya kadang-kadang mengambil amanah yang tidak mau diambil oleh gunung, yang ditolak oleh alam semesta. Apa? Memegang Al-Quran. Gitu kan ya. Makanya Allah sedikit nyindir kepada manusia, itulah manusia itu bodoh. Karena dia mau ngambil amanah yang bahkan ditolak oleh gunung. Gunung nggak mau tapi manusia mau. Tapi itu sudah masa lalu. Kita yang mau ke dunia. Kenapa kita mau? Karena Allah kasih tahu. Tapi Anda mampu kalau Anda pakai akal. Kalau Anda pakai akal, Anda mampu. Kalau Anda ikuti petunjuk saya, Anda mampu. Siap ya Allah, turun ke dunia. Sebelum turun, syahadat dulu semuanya. Syahadat, alastu birabbikum, bala syahidna. Oke, silakan turun ke dunia. Itu kejadian zaman dulu. Tapi itu kan kabar goib. Kabar yang hanya diyakini oleh orang yang meyakini Al-Quran. Maka kalau ada orang beriman yang nanya, Ustadz kenapa saya lahir di dunia? Oke sini buka ayat. Tapi kalau ada orang belum beriman, jangan buka ayat. Harus tadi jawabannya yang kayak tadi. Mohon maaf ya, tapi untuk apa kamu nanya kayak tadi? Pertanyaannya, kita tanya sama orang tadi, kenapa saya harus hidup di dunia? Tanya sama dia, jawaban apa yang bisa buat kamu tenang? Gak ada. Gak ada jawaban yang bisa buat kamu tenang, karena pertanyaanmu sudah salah. Kata orang-orang, tidak ada jawaban benar untuk pertanyaan yang salah. Paham sampai di sini? Jadi Anda mau jawab apa aja, salah. Untuk apa saya dilahirkan? Gak ada, mati aja. Ya salah juga. Kita jelasin, untuk apa saya dilahirkan? Menjadi khalifah fil ard. Salah juga. Karena pertanyaan sudah salah. Pertanyaannya nggak mengubah keadaan. Faktanya kamu ada di dunia. Itu faktanya. Faktanya kamu dilahirkan dari ibu yang ini, bapak yang ini. Nah, pembahasannya nanti pas pembahasan takdir. Itu baru pembahasan pilihan yang tadi. Nah, nanti kita masuk pembahasan takdir. Jadi gitu ya cara menjawabnya ya. Jadi kita menjawabnya, kita lihat dulu ini orang sudah beriman pada Al-Quran atau belum. Kalau sudah beriman, sampaikan ayat-ayatnya yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau belum, ajak dulu pembicaraan tentang akidah.